Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Shalom. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban. Sebelum kita masuk pada faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban, perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk atau plural society adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena adanya community atau kelompok. Community di dalamnya ada community suku bangsa yang diminta secara terpaksa oleh pemerintah untuk bergabung atau bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Ada pula pengertian dari masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku, bangsa, ras, agama maupun budaya. Kita masuk pada faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk. Ada 5 faktor. Yang pertama ada kebijakan politik. Sebelum kita masuk pada pengertian kebijakan politik secara umum, perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan kebijakan. Kebijakan adalah sekumpulan tindakan terpola atau terencana dari pemerintah, golongan maupun pribadi untuk menyelesaikan masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pula pengertian dari politik. Politik adalah proses pelaksanaan kekuasaan untuk melakukan aktivitas yang menyangkut peran seseorang, golongan, maupun yang sedang berkuasa. Dari pengertian kebijakan dan politik dapat kita simpulkan bahwa kebijakan politik adalah suatu tindakan terpola atau terencana dari pemerintah menyangkut ke masyarakat dengan tujuan demi kebaikan bersama. Dan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pula contoh dari kebijakan politik. Yang pertama ada pelaksanaan pemilihan umum. Faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban yang kedua ada eksklusivisme dan fundamentalisme. Apa yang kita ketahui mengenai eksklusivisme? Eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa pendapat pandangannya adalah yang paling benar. Eksklusivisme dapat kita samakan dengan politik karena memiliki paham yang hampir sama, hampir mirip. Ada pula contoh dari eksklusivisme, yaitu ada kelompok keren yang pertama, ada yang kedua, ada kelompok orang kaya, yang ketiga ada status tinggi, di mana kelompok-kelompok ini dibentuk karena dilihat dari latar belakang kehidupan pribadi maupun kelompok tersebut. Yang berikut pengertian dari fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama adalah paham dan gerakan dalam agama yang berupaya kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar dari asas-asas agama. Ada pula contoh dari fundamentalisme agama. Yang pertama ada G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Ada Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ada pula Negara Islam Indonesia atau NII. Kita masuk pada faktor penghambat masyarakat majemuk yang ketiga, ada identitas primordialisme. Apa yang kita ketahui mengenai identitas? Identitas merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Pengertian dari primordialisme. Primordialisme adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak individu itu lahir. Ada beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan primordialisme. Yang pertama ada gerakan separatis, dalam hal ini GAM, ada OPM, dan ada RMS. Yang ada contoh primordialisme yang kedua, ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa agamanya yang paling baik. Yang ketiga, adanya gerakan ISIS yang mengatasnamakan agama Islam. Yang keempat ada Nazi yang menganggap bahwa Arya lebih tinggi atau lebih unggul. Yang kelima adanya budaya sumkem yang dimiliki suku Jawa.
faktor penghambat masyarakat majemuk. Yang keempat ada kemiskinan. Sudah kita ketahui bersama bahwa kemiskinan yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan karena kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, ada tingkat pendidikan rendah. Yang kedua, malas bekerja. Yang ketiga, kualitas kesehatan buruk. Yang keempat, sumber daya alam tidak ada. Yang kelima, modal terbatas. Yang keenam, harga kebutuhan tinggi. Yang kelima, lapangan kerja terbatas. Ada pula dampak dari kemiskinan. Yang pertama, ada tingkat pengangguran tinggi. Yang kedua, kriminalitas tinggi. Yang ketiga, tertutupnya akses pendidikan. Yang keempat, angka kematian tinggi. Kita masuk pada faktor penghambat masyarakat majemuk yang terakhir, yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang berpandangan bahwa otoritas rasio akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran terbatas pada intelektualnya. Jadi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Ya, mungkin itu saja pemahaman saya mengenai faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban. Sekian dan terima kasih. Shalom.